Semua siap memuji dan menyembah nama Tuhan, amin. Amin, bisa semua tepuk tangan sama-sama. Come on. Thank you Lord. Are you ready? Here we go. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh Di bawah kakiku. Amin. pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Come on, I sing it. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa. kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku. Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau yang kami tinggikan tempat ini Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Come on church. Come on church. Berdiri dengan Iman dalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan terpujilah Kau Raja segala raja. Kau Raja segala raja. Saya dengan tepuk tangan saya menyambut Tuhan. Haleluya. Come on. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita, amin. Tuhan yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Come on church. Let's sing this song. He saves every idol. He reigns without rivals. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks
voice will be silenced. He's fighting for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His songs never tire. His eyes like fire. There's no other God like you, Lord. Come There's on. no other God like Shout it out, shout it out. Jehovah, Jehovah. Come on, let's sing it. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to you. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Kau yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Come on, sing. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Come on. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your Singing peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, Sebab Kau yang fight your berperang bagi kami, battles. Tuhan. Amin. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, heal your body. Jesus name. Come on. Jehovah Shalom, be your peace. With that voice singing. Come on. Call the name, Come on. call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to you. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to you. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom be your name. Jehovah Shalom, be your peace. Come on. Terima kasih Tuhan. Allah yang luar biasa di setiap hidup kami, Tuhan. Haleluya. Yeay. Haleluya, beri sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Saudara boleh lihat sebelah kiri dan karena sudah kasih tos katakan Happy Sunday. Dan di belakang saudara juga si Happy Sunday. Welcome to the house of the Lord. So pagi hari ini siapa yang percaya bahwa Tuhan baik di dalam hidupmu boleh angkat tangan. Sampai yang di belakang. Yes, for the Lord is good. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu
sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amen. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu Tuhan Yesus. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan, kami nyatakan Kau Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Kau tidak pernah berhenti bekerja Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan namanya. Bapakku datang dan kami menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dan ini pengharapan kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib. Yesus Kau ajaib. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Saudara, mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku nyanyi. Kami angkat tangan karena kami percaya. Kami angkat tangan karena kami bersandar kepada Tuhan yang besar. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama nyanyikan. Di
di dalam hidupku. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Lihat Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini mari kita mengangkat tangan menyembah Tuhan yang besar. Bersama-sama kami nyatakan Kau Tuhan yang ajaib. Kami nyatakan Kau Tuhan yang berkuasa. Kau sungguh besar. Kau sanggup memulihkan segala sesuatu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur kepadamu. Dan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan. Kau gunung batu kami Tuhan Yesus, sumber pertolongan selama-lamanya. Bila saat ini engkau sedang takut, bimbang, atau kau gemetar akan apa yang sedang kau hadapi, mari angkat tanganmu dan bersandarlah kepada Tuhan. Dia tempat persembunyian yang tinggi. Dia tempat kami berlari. Yesus Tuhan, disembuhkanlah penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, Yesus Kau besar. Yesus Kau besar. There's no other name. There is no other name. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. You have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. See, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari angkat kedua tanganmu yang tinggi, saudara. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya, beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami berdiri menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Kami nyatakan Kau Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan segala sesuatu menjadi baik dan sempurna. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Kau hadir mengerjakan perkara-perkara yang baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara silakan duduk. Dan kita akan dengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Dan kita pasti akan diberkati. Amin.
Shalom. Shalom. Pakai kacamata dulu. Oke, thank you. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica. Saya sudah berjemaat di ICC itu dari tahun 2022 dan saya sudah bergabung di dalam iClick Mekarwangi 02. Saya juga saat ini melayani dengan teman-teman di tim iPraise sebagai singer. Izinkan saya untuk menyaksikan penyertaan Tuhan dalam proses saya untuk mempersiapkan diri waktu acara Worship Together yang kemarin udah berlangsung di tanggal 24 Juli, itu udah 1 bulan yang lalu ya. Jadi seperti yang lainnya, teman-teman yang lainnya juga saya ikut berlatih setiap minggu. Tapi di suatu saat tiba-tiba tuh mata saya sakit. Saya awalnya cuma beli obat biasa ke apotik, tapi seminggu berlangsung itu udah fine, udah nggak kenapa-napa. Saya pikir oke, udah nggak kenapa-napa, tapi ternyata tiba-tiba tuh mata sakit lagi, kambuh. Itu rasanya benar-benar nggak enak banget, kayak mata tuh dijepret pakai karet, kencang sampai mata tuh berair. Sampai saya tuh mau buka mata aja susah, mau aktivitas sehari-hari itu susah. Saya akhirnya ke dokter, salah satu dokter di Bandung, di BC. Saya kontrol, terus dokter bilang iya ini ada luka pada kornea. Tapi saya bilang, dok harus diapain? Ya udah pakai obat dulu. Ya udah saya pulang, saya pakai obat rutin. Saya udah pakai obat rutin sekitar seminggu juga ya, itu nggak membaik. Saya cek lagi ke rumah sakit, ke BC. Akhirnya dokter nyaranin untuk cek kadar air mata saya. Nah, untuk ini dokter mata saya yang cek kadar air mata itu, jadi ini keadaan kornea saya itu retak, udah bergeser. Makanya kenapa sakit tuh karena kelopak sama kornea bergesek-gesek itu bikin perih. Dan kebetulan mata saya tuh kering banget. Kalau dicek kadar air mata tuh udah melebihi dari batasnya gitu. Jadi akhirnya singkat cerita saya bilang ke dokter, terus kata dokter ini harus ditindakin. Terus saya bilang, dok saya belum mau, saya nggak berani, takut. Terus kata dokternya, dia bilang mau sekarang atau nanti akan kambuh lagi. Ya udah saya bilang, dok kasih saya obat dulu deh. Saya pikirin gitu kan. Saya pulang, saya pikirin saya tuh dalam kesedihan, dalam ketakutan saya bergumul. Karena udah menjelang untuk worship together itu sekitar 10 hari lagi gitu. Akhirnya singkat cerita, saya langsung balik lagi ke rumah sakit. Saya bilang, oke dok, saya siap, saya mau operasi. Dengan harapan saya tuh, saya bisa baik-baik aja matanya waktu pas melayani di worship together itu. Akhirnya saya tindakan tuh di tanggal 15. Udah tindakan jadi di mata kanan ya, mata kanan. Terus udah gitu pas tindakan, saya ternyata pemulihannya nggak gampang. Mata saya tuh tiap hari berair, terus masih harus ditutup karena ngeliat cahaya tuh silo, nggak bisa buka mata normal. Aktivitas juga hanya dengan satu mata dan itu tuh bikin mata lelah sekali yang sebelah kiri. Akhirnya berlalulah pemulihan ini. Kebetulan pas lagi pemulihan, seminggu sebelum worship together, anak saya Louis, anak pertama saya Louis, itu sakit. Nah, saya kira 4 hari setelah dia rawat inap, baik-baik saja boleh pulang. Tapi ternyata kata dokter, belum bisa, ini harus endoskopi karena dia mengeluh terus di bagian sini sakit. Akhirnya dia harus endoskopi. Nah, saat itu hati saya tuh kayak, wah gak karuan, kalau ini galau kali ya, ngomongnya galau. Jadi saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya itu mau pelayanan. Tapi kok semakin hari semakin mendekati, maksudnya persiapannya bukan semakin sempurna, semakin jauh dari kata sempurna buat saya secara manusia ya. Saya akhirnya bilang, saya waktu itu masih yakin ya udah, saya Selasa ikut gladi resik. Saya pikir Selasa anak saya bisa endoskopi pagi, jadi saya bisa pulang siang, sore malam saya bisa gladi resik. Ternyata kata dokter baru bisa endoskopi hari Kamis di tanggal 24 Julinya. Wah, akhirnya saya di situ udah, saya bilang udah saya mundur aja deh. Saya sharing ke
ketua high priest, Kak Daud, saya bilang, saya mundur Kak, saya nggak bisa pelayanan. Hati saya nggak damai sejahtera. Karena saya nggak tahu saya mau nyanyi apa saat itu, apa yang mau saya bagikan gitu loh. Kalau saya nggak damai sejahtera. Nah, tapi saat itu ya saya bersyukur saya punya komunitas di ICC. Itu yang sangat support saya. Saya juga punya keluarga yang sangat support saya. Jadi saat itu akhirnya saya kembali bangkit. Saya bilang, oke Tuhan, JC siap melayani. Dengan kondisi apapun JC siap melayani. Ya udah, akhirnya JC saya waktu malam gladi resiknya itu saya benar-benar dikuatkan juga oleh doanya Coach Chandra. Yang saat itu Coach Chandra hadir untuk gladi resik. Dia bilang semua yang melayani di sini itu dengan air mata. Saat itu saya merasa bahwa tidak hanya saya yang sedang dalam badai, tapi semua mungkin enggak, kita semua lah ada punya badai masing-masing. Tapi kita semua masih bisa, maksudnya mereka lah, semua bisa melayani. Masa saya nggak bisa, masa saya menyerah dengan badai itu. Akhirnya saya bilang, saya makin bangkit. Run Through itu kan lagu, itu juga membangkitkan saya. Ya udah, saya bilang saya siap melayani dan keadaan apapun. Dan di hari H itu betul setelah Louis endoskopi, jadi gini, pas hari Kamis saya tuh pelayanan, saya udah bilang sebenarnya mau pakai kacamata sama topi. Itu ketakutan saya, takut nanti kena cahaya, saya nggak bisa ngelihat, mata saya berair. Tapi ternyata luar biasanya, waktu saya melayani, mata saya itu nggak terasa perih, mata saya nggak berair, mata saya juga nggak terganggu dengan cahaya. Dan saya benar-benar bisa melayani. Dan yang luar biasanya lagi, anak saya Louis siangnya bisa keluar dari rumah sakit, malamnya dia ikut worship together. Dia bilang, Mami, Louis mau ikut boleh enggak? Saya bilang, yakin, kamu baru keluar. Iya, Mami, Louis mau ikut. Oke, Louis ikut. Wah, di situ saya benar-benar menyaksikan Tuhan tuh menyertai keluarga saya. Enggak hanya saya, keluarga saya. Dan saya juga yakin semua jemaat di sini Tuhan sertai. Jadi saya saat itu hanya berpikir semuanya hanya ketakutan dalam pikiran saya. Gitu. Nah, saya juga merasa diberkati oleh sermon waktu itu dibagikan di Worship Together. Jadi dibilang bahwa Tuhan tuh mengizinkan badai terjadi untuk suatu kebaikan. Tetapi kebaikan itu bisa kita rasa tergantung respon kita. Kita mau taruh harapannya itu kemana? Kalau kita taruh harapan kita ke Tuhan, itu tuh badai justru membentuk kita semakin melekat dengan Tuhan. Itu yang saya sangat belajar dari situ. Dan lagi juga sehari sebelum saya ulang tahun, itu saya tuh pergi nonton, singkat cerita pergi nonton, mata saya ada gangguan, saya coba bersihin pakai tisu. Saya kira kotoran mata, ternyata itu selaput yang keluar. Saya kaget, selaput, tapi waktu pas saya ngelihat ke sekitar, itu jernih, udah gak ada buremnya yang bekas-bekas operasinya. Itu jernih, gitu kan. Wah, itu maksudnya itu suatu penyertaan Tuhan lagi gitu, bahwa Tuhan tuh turut bekerja dalam segala hal. Kita boleh takut, tapi saat kita takut, jangan larinya kemana-mana. Larinya ke Tuhan. Dan saya mau bagikan satu ayat untuk menguatkan kita di Mazmur 46 ayat 2. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Kasih kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih. Kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Amin. Bagi saudara yang rindu juga untuk memberikan kesaksian, jangan takut karena kesaksian saudara pasti akan memberkati orang-orang yang mendengar. Kalau yang rindu untuk memberikan kesaksian setelah ibadah ini selesai, bisa segera menghubungi meja informasi yang ada di lobi lantai 6 di bawah. Kita berdoa bersama-sama, semoga di tengah-tengah jemaat ICC semakin banyak kesaksian yang terjadi dan dimanapun kita berada nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya Ria, saya akan membagikan informasi seputar kegiatan di gereja ICC. Tapi sebelum itu, boleh lihat kiri kanannya, depan belakang, berikan senyuman yang terbaik dan katakan Happy Sunday, Tuhan memberkati, Happy Sunday, Tuhan memberkati. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah gereja ICC, kami menyambut saudara, selamat datang, kami bersyukur dengan kehadiran saudara dan setelah ibadah ini selesai, jangan buru-buru pulang. Silahkan menghampiri meja informasi yang ada di lobi lantai 6 untuk menerima special gift dari kami.
visi gereja ICC adalah menjadi murid Kristus yang melayani, menjadi murid Kristus yang sangat memberkati dimanapun kita berada. Dan kami rindu saudara menjadi bagian dari gereja ICC dan bertumbuh bersama-sama. Kabar gembira dari ICC Youth. ICC Youth mana suaranya? Minggu depan ICC Youth kembali mengadakan baptisan selam. Baptisan akan berlangsung pada hari minggu depan ya. Setelah ibadah youth selesai pukul 11.30 di Aston Tropicana Hotel, lantai 6. Bagi para orang tua yang memiliki anak atau saudara, kerabat, ada temennya yang belum mengalami baptisan selam, sama-sama kita encourage, sama-sama kita siapkan hati mereka untuk mengambil bagian dari baptisan selam ini, karena ini adalah salah satu langkah deklarasi iman kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tertulis, satu orang diselamatkan, seluruh sorga akan bersukacita. Mari kita ajak teman-teman kita, saudara, anak, kerabat kita untuk menjadi bagian dari sukacita sorga. Dan kami mengundang seluruh jemaat ICC untuk ikut dalam discipleship class, sebuah perjalanan bertumbuh dalam firman dan panggilan Tuhan. Kelas akan dimulai setiap hari Senin dan dimulai Senin tanggal 8 September setiap pukul 7 malam di ICC. Ada 4 level yang bisa diikuti. 101 bertumbuh di dalam komunitas, 102 hidup melayani, 103 kepemimpinan, dan 104 berdampak bagi dunia. Bila saudara ingin mendaftar, silakan bisa scan barcode yang ada di belakang saya. Bagi pasangan yang sedang merencanakan pernikahan, ICC kembali membuka kelas konseling pranikah yang akan dimulai pada hari Rabu 3 September dan dimulai pukul 18.30. Syarat untuk mengikuti kelas ini adalah kedua calon sudah dibaptis selam dan keduanya sudah tergabung di dalam iClick yang ada di ICC. Pendaftaran dilakukan maksimal 8 bulan sebelum hari pemberkatan. Mari kita siapkan pernikahan kita di dalam fondasi yang kuat bersama Tuhan. Semua pendaftaran tadi, baik yang baptisan selam, discipleship class, dan juga konseling pranikah ini, saudara jika ingin bergabung bisa hubungi meja informasi yang ada di lobi lantai 6. Saat ini ICC memiliki divisi pelayanan yang namanya I Pray. Ya, setelah kalau bisa lihat ke belakang ada yang angkat papan, mereka adalah teman-teman dari divisi I Pray, boleh kasih tepuk tangan. Setelah ibadah ini selesai, bagi saudara yang memiliki pergumulan atau ingin didukung lewat doa, mereka akan standby di lobi lantai bawah. Silahkan mendatangi mereka, mereka akan sangat dengan senang hati untuk melayani dan mendoakan saudara. Sekian informasi hari ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk mencatat, membagikan, dan melakukan firman Tuhan. Dan hari ini kita spesial karena kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yang menjadi berkat dimanapun dia berada. Pastor Sydney Mohede, mari bangkit dan kasih tepuk tangan yang mulia buat Pastor Sydney. Wow, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. I am so blessed. Welcome to ICC di kebaktian yang kedua. Wow, so many of you. Ini adalah pertama kalinya saya berkhotbah di tempat sini dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Pastor Chandra, Ibu Vivian yang sudah mengundang saya dan juga all the pastoral dan leadership yang ada di gereja ini. Jujur memang saya sangat jarang untuk menerima undangan di hari Minggu. Karena sejak saya menikah 21 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan bahwa hari Sabtu adalah our family day dan hari Minggu saya mau bersama dengan keluarga untuk pergi ke gereja bersama dengan keluarga. Itu sebabnya lebih dari 2 dekade ini saya sangat amat jarang menerima undangan pelayanan di hari Minggu karena saya biasanya melayani hanya di gereja kami yang namanya JPCC, Jakarta Praise Community Church. Dan saya ingin memberikan salam dari Gembala Sidang kami, Pastor Yose Carol. Beliau baru tahun ini menjabat sebagai senior pastor karena tahun sebelumnya adalah Pastor Jeffrey Rahmat. Dan saat ini kita masuk ke dalam sebuah tahun transisi. Dan saya juga di awal tahun, di bulan Januari, saya diminta untuk menjadi salah satu dari wakil gembala JPCC yang membuat
memang musim kehidupan saya yang tadinya sudah cukup padat menjadi sangat amat luar biasa padat. But hari ini karena saya tahu Pastor Chandra sudah cukup lama dan beliau sudah mengundang cukup lama juga berkali-kali dan selalu saya tolak. Akhirnya saya berkata, oke, kayaknya saya harus tetap datang deh ke Bandung. And here I am today bersama dengan Bapak Ibu sekalian. And with all the youth that are here, youth, you guys are amazing. Mana suaranya yang masih muda-muda? There you go. I was a youth pastor for a very long time. So I think most of my ministry selama saya pelayanan 35 tahun ini, memang saya banyak berhubungan dengan anak-anak muda. Dan I just love the next generation about what you guys can do for our nation. So hari ini I just want to share to you, judul yang saya berikan adalah Kingdom Living. Kingdom Living. Kita hidup dalam sebuah kerajaan. Nah, di sini saya tahu bahwa kita semua lahir dalam sebuah republik di mana kepemerintahan dari bangsa ini bukanlah sebuah kerajaan. There was a time di mana Indonesia itu kerajaan, namanya Ken Dedes, Ken Arok, Gajah Mada dan lain sebagainya, tetapi saya yakin kita belum lahir. Sehingga membuat kita seringkali tidak terlalu mengerti dengan makna daripada what is kingdom living is all about. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhan? Tadi saya melihat ada anak-anak yang dibaptis dan dikatakan bahwa kita welcome them, kita menerima mereka dalam kerajaan Tuhan. Bahkan kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat tadi ayat yang ditulis selama pengumuman adalah Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Kita tahu ayatnya, tetapi carilah dahulu, seek ye first the apa? The kingdom of God. Carilah dahulu kerajaannya Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Carilah apa? The kingdom. But what does it mean? Apa sih maksudnya untuk kita tinggal dalam sebuah kerajaannya Tuhan? Karena kita semua lahir tidak dalam sebuah kerajaan. Kita tidak mengerti konsep kerajaan itu seperti apa. Tapi siapa di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupmu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu, jangan turunkan di atas juga, jangan turunkan. Saya minta malaikat Jibril mencatat semua nama-nama yang mengangkat tangan. Oke, sudah ya, udah ngaku ya. Saudara dan saya tinggal dalam sebuah kerajaan. Seperti tadi saya tanya, siapa yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Raja? He is King. He's not the president. Dia bukan Pak Lurah, Pak RT. Dia bukan seseorang yang kita voting untuk dia bisa menjadi seorang pemimpin. Dia adalah raja. Dan dalam kerajaan, apa yang dikatakan raja menjadi mutlak. Sampai sini semuanya ngerti? Dan Tuhan mau untuk kita tinggal dalam kerajaannya. This is the purpose. Mengapa saudara dan saya ada dalam sebuah komunitas gereja. Bahwa gereja adalah perwakilan daripada kerajaan Tuhan. Dan saudara dan saya adalah warga negara. We are the citizen of the kingdom of God. Artinya, cara kehidupan saudara dan saya seharusnya mencerminkan nilai-nilai daripada kerajaan tersebut. Sama jika seorang duta besar Indonesia dikirim ke Prancis atau dikirim ke Amerika atau dikirim untuk menjadi duta besar di Taiwan atau di negara manapun juga. Orang tersebut, duta besar tersebut harus mencerminkan nilai-nilai daripada kepemerintahan Republik Indonesia. Sesimpel itu. Tetapi berapa banyak dari kita yang menjadikan, terutama dalam 3-4 dekade terakhir ini, menjadikan kehidupan dalam kerajaan Tuhan cuma sekedar sebatas bergereja di hari Minggu saja. Sebatas apa yang kita lakukan di atas mimbar ini dengan kata-kata seperti pelayanan, ministry, dia pendeta, hamba Tuhan dan lain sebagainya. Seakan-akan bahwa orang-orang yang menjalani tugas daripada kerajaan hanya orang-orang yang ada di atas mimbar saja. Orang-orang yang pelayanan saja. Orang-orang yang mempunyai jabatan sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Dan saya berdoa hari ini selama beberapa menit ke depan kita bisa belajar tentang purpose kita.
tujuan kita bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk ada di dunia ini untuk menjadi dampak bagi dunia. Menjadi dampak bukan cuma sekedar kita bergereja, pelayanan dan lain sebagainya, tetapi kita membawa influence kita, membawa pengaruh kita, menjadikan kerajaan Tuhan, the kingdom of God, ada di bumi sama seperti ada di surga. Sampai sini semuanya oke? This is the purpose. Jika kita hidup tanpa sebuah tujuan, kita semua akan mempunyai kehidupan yang hampa. Ada begitu banyak orang yang mengejar kesuksesan atau kaya raya, harta, tahta, dan jabatan sebagai the purpose of their lives. Dan saya punya banyak teman yang akhirnya pada waktu mereka menjadi sukses dalam bisnis mereka, dalam karir mereka, ternyata mereka menemukan bahwa mereka ternyata tidak tahu tujuan kehidupan mereka seperti apa. Seperti mendaki sebuah tebing, mendaki sebuah bukit. Pada saat sampai di akhir, pada sampai puncaknya ternyata mereka menyadari bahwa they've been climbing the wrong mountains. Mereka sudah mendaki di gunung yang salah. The purpose, tujuan kehidupan saudara dan saya in this kingdom living is the why we do what we do. Mengapa kita dilahirkan di zaman seperti ini? Kenapa kita dilahirkan di Indonesia dan bukan di Alaska atau di Beijing atau di Australia? There is a purpose of God. Kenapa saudara dan saya dilahirkan di Indonesia? Kenapa kita diciptakannya sekarang? Kenapa kita ada di tahun-tahun ini dan bukan mungkin 300-400 tahun yang lalu? There is a purpose of God in our creation. Are you getting this? Kenapa kita bergereja di hari Minggu? Kenapa kita menyanyikan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi? Kenapa kita ikuti kelas pemuritan dan lain sebagainya? There is a purpose behind all this. Yaitu supaya saudara dan saya hidup dalam kerajaannya dan menjadikan kerajaannya ada di bumi seperti di surga. Why am I here? Westminster Shorter Catechism, ada sebuah buku katekismus, buku panduan untuk orang-orang Kristen yang dibagikan oleh gereja Westminster di abad 16, ini ditulis di 1646-1647. Pertanyaan pertama dari buku panduan tersebut, dari buku katekismus tersebut adalah pertanyaan ini. What is the chief purpose of man? Apakah tujuan utama manusia? Ini pertanyaan pertama dari buku tersebut, panduan tersebut. Dan jawabannya adalah ini. The chief purpose of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan utama manusia, saudara dan saya, siapa di sini manusia angkat tangannya tinggi-tinggi? Yes, alright. Tujuan kita adalah supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan menikmati kehadirannya untuk selama-lamanya. That's our purpose. Artinya sejak hari ini gak ada seorang pun dari kita yang bisa bertanya kepada Pastor Chandra, Pastor, apa sih tujuan hidupku? Gampang, memuliakan Tuhan, menikmati hadiratnya untuk selama-lamanya. Dan ini gak ada hubungannya cuman sekedar kita bergereja atau di kebaktian saja. Tapi dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, baik teman-teman yang masih youth, teman-teman yang sudah bekerja, berkeluarga, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk apa? I get to enjoy His presence selama-lamanya. Dan untuk kita bisa mengerti tujuan tersebut, kita harus mengerti the original purpose, tujuan awal daripada Tuhan bagi manusia sejak Dia menciptakan Adam dan Hawa. Kitab Kejadian pasal yang pertama selalu menjadi acuan, because di gereja kami mengatakan bahwa this is the blueprint, this is denah birunya yang Tuhan sudah persiapkan untuk manusia. Dikatakan begini dalam ayat yang ke-26, this is from the beginning. Kemudian Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia, saudara dan saya, supaya menyerupai kita dan mencerminkan. Semuanya katakan cermin. Kita diminta oleh Tuhan untuk mencerminkan, diciptakan untuk mencerminkan sifat Tuhan. Dan ini yang Tuhan katakan, mereka akan berkuasa. They will reign, they will rule. They will have dominion. Mereka akan berkuasa atas
seluruh bumi. Semuanya katakan seluruh bumi. Seluruh bumi, yaitu atas segala ikan, burung, hewan ternak, binatang liar, bahkan serangga. Ayat berikutnya, maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai dia. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, Allah menciptakan mereka laki-laki dan sekali lagi, Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Tidak ada kategori yang lain. Shalom. Ya udahlah, saya nggak mau bahas itu hari ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang so confused, saya selalu kembali kepada firman Tuhan. What is God's original design? Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Kemudian Allah, perhatikan. Kemudian Allah memberkati mereka. And God blesses them. Firman Tuhan mengatakan, beranak cuculah hingga kalian menjadi banyak. Bahasa Inggrisnya, be fruitful, berbuahlah dan multiply, menjadi banyak. Penuhilah bumi, seluruh bumi, dan berkuasalah. Fill the earth. Have dominion, reign over it. Kuasai semua yang ada di dalam dunia ini. Semua yang dalam kehidupan saudara dan saya. Hendaklah kalian berkuasa atas segala binatang di laut, di udara, dan di bumi. This is the original mandate. Yang kita tahu seringkali dibahas di gereja itu adalah the Great Commission. Amanat agung Yesus. Pergilah, kita akan baca. Pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku. Dan kebanyakan gereja hanya membahas tentang ini, tentang memuridkan. Ya, artinya saudara harus penuhilah bangku-bangku gereja dan lain sebagainya. Ayo ajak teman-temanmu untuk datang di gereja. Tetapi saya selalu katakan, there is an original purpose. Ada sebuah commission atau amanat yang sejak awal Tuhan sudah berikan kepada manusia sejak dari penciptaan. Yaitu ini. Be fruitful and multiply. Reign over everything. Segala sesuatu yang dalam kehidupan kita dan ini adalah gambaran kerajaannya Tuhan sejak awal. Di mana Tuhan sebagai raja, I want all of us to picture this, memikirkan ini. Ini adalah the kingdom of God. Di mana Tuhan yang berkuasa, dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia menjadi raja. Artinya semua commandment, perintah, semua yang dia ajarkan kita harus lakukan. Setuju? This is not a debate, ini bukan opini, ini bukan kita voting. Tetapi Tuhan berkata semua yang sudah diberikan adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Dan sebagai raja dia mau kita hidup di dalamnya. Untuk apa? Untuk mengelola semua yang ada. Untuk bisa menjadi orang-orang yang tahu bahwa segala yang ada dalam kehidupan kita adalah pemberian daripada Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Betul kan? We don't own it. Di JPCC kita punya motonya begini. We are owners of nothing and we are steward of everything. We are owners of nothing. Mungkin bisa dikeluarkan. Kita ini bukan pemilik apapun. Siapa yang di sini waktu lahir ke dunia langsung bawa kartu ATM? Bawa handphone, laptop, punya mobil? Enggak ada. When we come to the world, kita ini enggak punya apa-apa. And guess what? Pada nanti kita akan berpulang ke rumah Bapa. Buat teman-teman yang youth masih lama. Tapi buat mungkin ya enggak lama-lama amat gitu kan ya. Tetapi waktu kita akan berpulang ke rumah Bapa, kita enggak akan bawa apa-apa juga. Artinya semua yang dalam hidup saya, termasuk pernikahan saya, termasuk keluarga dan anak-anak saya bukan pemilik mereka. Anak-anak saya, 3 anak, 2 sudah kuliah di luar. Mereka lagi kuliah di Melbourne, di Australia. Dan saya ingat banget, saya ngobrol dengan begitu banyak teman-teman yang seusia saya, yang anak-anaknya sebentar lagi juga akan pergi. Dan mereka selalu bertanya, kok bisa, gimana caranya bro? Lu bisa ngelepasin mereka? Dia bilang, karena buat saya, anak-anak saya bukan milik saya.
Bahkan ini yang saya terus ajarkan kepada anak-anak kami. Saya katakan kepada anak-anak saya bahwa, hey, I don't own you, God owns you. Artinya gini, gak usah tanya, Daddy maunya kamu gimana. Yang kamu harus tanya adalah, Tuhan, kamu maunya aku gimana. Dan Daddy akan support. Daddy will make you fly as high as you can. But always remember, I'm not your owner. Semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan. Yang ada adalah Tuhan berikan segalanya untuk kita kelola dengan sebaik mungkin. Untuk kita bisa be fruitful and multiply. Kita lipat gandakan semua talenta teman-teman di sini, teman-teman yang masih muda, semua kita yang bekerja, Tuhan memberikan kemampuan demi kemampuan. Dan here's the thing, setiap dari kita diberikan sesuatu oleh Tuhan. Setiap dari kita, nggak ada yang tidak diberikan apa-apa. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat kitab Kejadian pas yang pertama tadi, bahwa yang pertama Tuhan mempunyai rencana. Tuhan itu bukan a random God. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu out of an accident. God have a purpose. God have a plan. Tidak ada yang Dia ciptakan yang tidak mempunyai tujuan. Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada yang Tuhan ciptakan yang tidak mempunyai tujuan dalam kerajaannya. Bahkan nyamuk yang menyebalkan itu punya tujuan buat Tuhan. Semut yang kecil itu insignificant mungkin di mata kita, tapi punya sebuah purpose dalam sebuah ekosistem di dunia ini. God have a plan. Nomor 2, Tuhan bukan cuma sekedar punya rencana, Tuhan mengeksekusi cipta rencananya. God created. Banyak dari kita cuma sekedar berinovasi, mempunyai ide, kita melakukan FGD, focus group discussion lah. Tapi banyak dari kita cuma sekedar berhenti di dalam rencana. Our God is not like that. Tuhan setelah Dia berkata, mari kita ciptakan manusia serupa gambar dan sifat kita. Dia langsung menciptakan manusia. Betul kan? He executed His plan. Artinya begini. Kalau semua yang Tuhan sudah ciptakan pasti punya rencana. Artinya tidak ada satupun dari teman-teman, terutama yang masih muda, teman-teman yang berkata begini, I don't have a purpose. Artinya begini, fakta bahwa engkau hadir di dunia hari ini, artinya Tuhan punya rencana atas hidupmu. Yang ketiga, Tuhan memberkati ciptaannya. God blesses Adam dan Hawa. Dalam bahasa aslinya adalah kata barak, yang mempunyai arti He equip us with power. Dia memperlengkapi saudara dan saya dengan kuasa. Tuhan gak cuma sekedar ciptain, ya udah tercipta, ya udah dibiarin aja. Tetapi Tuhan memperlengkapi setiap dari kita dengan kemampuan demi kemampuan. Apakah itu talenta, mau 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Setiap dari kita diperlengkapi. He blesses us. Supaya kita bisa apa? Mengelola. To be fruitful, to multiply, to reign. Karena seorang pencipta mempunyai kepentingan untuk ciptaannya berhasil. Iya dong? Seorang pencipta mempunyai kepentingan untuk ciptaannya berhasil untuk melakukan apapun yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan karunia, dengan talenta yang berbeda-beda. Supaya apa? So that every single one of us, setiap dari kita bisa memenuhi tujuan kita in His kingdom. Yang keempat, Dia bukan cuma sekedar menciptakan, mengeksekusi, merencana, bukan cuma sekedar memberkati, tetapi Tuhan juga menyampaikan rencananya kepada manusia. Our God is not a mysterious God. Seringkali itu yang saya dengarkan dari begitu banyak orang, saya nggak tahu rencana Tuhan apa. No. Bukan kamu nggak tahu, kamu tidak mau mencari tahu rencananya apa dalam hidupmu. Karena Tuhan yang saya sembah dan Tuhan yang saya kenal selama puluhan tahun ini, bukan Tuhan yang misterius yang tidak mau rencananya tahu. Bayangkan kalau saya seorang ayah, terus saya mau anak saya, oke, kamu pergi ke luar negeri untuk kuliah.
Dan saya tidak memperlengkapi, saya tidak kasih tahu. Terus mereka bilang, terus saya harus ngapain Dad? Nggak tahu, rahasia. Sana kamu pergi sendiri. What kind of a father is that? But our God is a good God. Dia memberikan rencananya. Sama seperti semua barang yang ada dalam kehidupan kita, semua handphone, semua laptop, semua komputer, semua software yang kita pakai, itu semua ada buku petunjuknya. Betul kan? Ada berapa banyak dari kita yang punya handphone yang canggih dan mahal, tapi kita nggak tahu tuh fungsinya untuk apa. Ada berapa banyak dari kita yang punya handphone mahal-mahal, tapi cuma dipakainya cuma untuk teleponan, scrolling. Istri saya bukan menjelekkan istri saya, tapi memang istri saya tuh begitu. Setiap kali saya ajarin, babe kamu bisa isi ini loh untuk nanti kalau kamu ada to-do list atau bilang, oh ya, I didn't know, bisa ya, ya bisa. Kita ketawa, tapi berapa banyak dari kita yang seperti itu? Berapa banyak dari kita menjalani hidup kita dan kita nggak tahu bahwa kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan sedemikian rupa. Bahwa Tuhan sudah barak, memberkati. Tuhan sudah equip us with power supaya kita bisa menjalani kehidupan in His kingdom. Be fruitful and multiply. Menggambarkan sebuah produktivitas, kemampuan untuk bisa menghasilkan sesuatu atau sebuah jasa, sebuah service. Jadi dari sejak semula Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi produktif. Betul kan? Nah, banyak orang yang salah paham tentang berkat. Setiap kali kita kalau ngomong berkat, selalu di pikiran kita adalah uang. Oh, aku diberkati. Oh, kemarin aku baru dapat promosi. Wah, Tuhan memberkati saya. Wah, ada yang transfer saya. Wah, itu berkat Tuhan. Kita selalu mikir end product itu berkat. Betul kan? Itu yang kita doa. Tuhan berkati aku. Aku minta mobil elektrik. 1 yang muat 7 orang. Tuhan, saya minta rumah. Tolong berkati aku Tuhan. Aku minta jodoh. Tapi kalau saudara perhatikan, that's not how God operates in His kingdom. Tuhan gak langsung kasih kepada kita end product. Yang Tuhan kasih itu selalu bahan baku. Betul kan? Manusia capek, kepingin duduk. Yang dibutuhkan kursi. Tapi Tuhan gak langsung tiba-tiba dari surga, jedeng kursi muncul. No. Jedeng ada meja muncul. That's not how God operates. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah pohon. Yang Tuhan berikan adalah mineral, besi. Sehingga kita bisa menciptakan, yang tadi dibilang steward, mengelola semua yang ada di dalam bumi ini. Baik yang ada di udara, di laut, daratan, semua kita kelola untuk apa? Balik lagi, memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Are you getting this? Artinya saya selalu bilang gini sama terutama youth, teman-teman anak-anak muda. Banyak yang berkata begini, Pastor, what is the purpose of my life? Gak usah sibuk cari purpose of your life. Sibuk menggali semua yang sudah ada dalam hidupmu. Gali semua talenta. Kalau engkau senangnya bernyanyi, gali itu. Kalau engkau senangnya berhitung, gali itu. Kalau engkau senangnya berbisnis, apapun yang Tuhan sudah tanamkan, dan setiap dari kita pasti ada sesuatu itu. Engkau senangnya bikin risoles kek, kamu mau bikin lumpia kek, mau bikin siomay kek, kita mau bikin desain, apapun itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Instead of carinya what is the purpose of God, kelola aja apa yang ada di tangan kita. Are you getting this? Dan ini yang saya lakukan dari 35 tahun yang lalu waktu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. When I was 17, umur 17 tahun saya menerima Dia. Dan kalau matematika kalian cepat, saudara tahu umur saya 52 hari ini. Saya tahu Om kelihatannya masih agak 40, but Om sudah cukup tua. Tapi saya sangat mengerti prinsip kerajaan Tuhan ini. Sehingga dari dulu saya gak sibuk untuk mengejar the end goal atau the product. Yang saya selalu kejar adalah bagaimana saya bisa mengelola apa yang Tuhan sudah berikan dalam tangan saya.
Lakukan itu dengan setia. Lakukan itu dengan penuh kerendahan hati dan penuh ucapan syukur, dengan penuh surrender, penyerahan diri kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, sehingga apapun yang saya kerjakan membuahkan hasil dan memuliakan nama Bapa di surga. Dan ini yang seharusnya kita lakukan in this kingdom living. Efesus 2 mengatakan begini, ayat yang ke-10. Saya mau kita baca sama-sama yuk. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ayat ini. Saudara dan saya diciptakan dalam Kristus Yesus. We're not created apart from Him. We are created in Christ Jesus. All the young people know you are created in Christ Jesus. Tetapi bukan cuma diciptakan untuk berleha-leha, yang penting kita healing-healing, yang penting aku ngejarnya kenyamanan. No. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, bukan untuk menikmati. Untuk melakukan, action, ada sesuatu yang kita kerjakan. Melakukan apa? Pekerjaan baik, bahasa Inggrisnya good works. Good works. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus bukan cuma sekedar untuk datang ke gereja, jadi orang Kristen, semuanya Kristen, nyanyi lagu Kristen, makan bakmi Kristen, tinggal di rumah Kristen. Are you getting this? Tetapi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini yang luar biasanya. Dengarkan saya baik-baik. This is the gospel. Ini adalah yang luar biasanya, yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya dalam diri kita. He already prepared it. Kita gak perlu sibuk mencari di luar untuk mencari tujuan Tuhan apa in His kingdom. Yang saya harus lakukan adalah melihat ke dalam. Apa yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup saya? Apa yang bisa saya kerjakan melalui tangan saya ini? Sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan baik. Here's the thing. Ia mau, semuanya baca yuk 1, 2, 3. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ia mau, Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Nya di sini bukan N-nya huruf besar. N-nya ini saya tahu karena ditulisnya dalam capital letters. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Ia mau supaya kita hidup dalam nyanya, N-nya huruf kecil. Artinya Tuhan mau kita hidup dalam apa? In this good works. Dalam pekerjaan baik yang Dia sudah persiapkan sebelumnya ini. Dan ada kata yang menarik di sini. Ia mau. Kalau ada orang berkata begini, aku mau sih, kamu ikut. Saudara boleh nolak gak? Boleh. Betul kan? Saya lapar nih habis ini Pastor Chandra. Yuk kita makan bakmi lah. Saya pencinta bakmi. Makanya saya selalu ngomongin dari tadi bakmi terus kan ya. Saya mau makan bakmi. Saya mau. Pastor Chandra ikut saya. Kalau saya ngomong begitu, Pastor Chandra boleh nolak gak? Boleh kan? Namanya juga saya mau. Opsi kan? Firman Tuhan mengatakan, Ia mau. Tuhan mau. Raja kita mau. Ini luar biasanya. Karena seharusnya raja gak memberikan opsi. Think about this. We are living in His kingdom. Dia raja. Tetapi firman Tuhan mengatakan raja mau. Ini luar biasanya. Kita boleh nolak. Raja mau supaya kita hidup dalam pekerjaan yang baik. Yang sudah Dia persiapkan sebelumnya dalam kehidupan kita. So the question is never, pertanyaannya bukanlah apakah tujuan hidup saya. Bagaimana saya melakukan tujuan hidup saya. Pertanyaan saya yang terutama adalah ini. Saudara mau hidup dalam tujuan hidup itu atau tidak? Itu dulu. Itu dulu. Saudara mau apa enggak? Because the option ada di tangan kita. Pilihannya ada di tangan kita. Untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan atau hidup
untuk sesuai dengan kerajaan dunia. Cuma ada 2 pilihan. Nggak ada pilihan yang lain. Either we live according to His purpose, or we live according to what the world says is our purpose. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Namun dosa, ini adalah gambar biru. This is the design. Sejak awal Tuhan mau kita hidup di dalam this beautiful purpose of God in His kingdom. Tetapi seperti kita tahu, manusia jatuh dalam dosa. The first man, Adam dan juga Hawa, jatuh dalam dosa yang membuat segala tujuan ini hancur berantakan. Tidak hilang. Bukan berarti bahwa dosa bisa menghancurkan atau meniadakan rencana ini. No, but sin corrupted the purpose of God. Dikorupsikan, dibuatnya menjadi sesuatu yang berbeda daripada tujuan awal. Apakah manusia masih bisa berkreasi dan berkarya? Of course. Tapi tujuannya tidak lagi menjadi memuliakan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Itu sebabnya ada begitu banyak kreasi, ada begitu banyak lagu, film, art, pekerjaan, semua yang dunia lakukan yang kelihatannya inovasi luar biasa, tetapi belum tentu itu memuliakan nama Tuhan. Dan saya ngomong begini bukan artinya kita harus mengkristenisasikan segala yang kita kerjakan. Bukan itu. Ini yang selama puluhan tahun gereja sudah salah mengartikannya. Sehingga kita selalu kayak ada satu divide antara yang sekuler dengan yang rohani. Oh, kalau Pastor Sidney kan ciptainnya lagunya rohani. Saya di band kan band sekuler. So, firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kita mempunyai this mindset di mana Pastor Chandra, Pastor, semua para hamba Tuhan itu lebih rohani daripada apa yang saya kerjakan di business, in the marketplace. And this is the issue and this is the problem. Karena kita separate everything, seakan-akan yang rohani itu hanya orang-orang yang ada di mimbar ini. Yang harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah desain sejak awal hanya para hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi ini adalah panggilan untuk semua orang yang sudah mengangkat tangannya dan sudah dicatat oleh malaikat Jibril tadi. This is our responsibility. Tidak peduli saudara masih muda ataupun saudara sudah tua. Tidak peduli status ekonomi saudara, kita semua adalah warga daripada kerajaan Tuhan. This is the kingdom living yang Yesus maksudkan. Tetapi karena dosa sudah masuk ke dalam dunia, merusak segalanya. Bahkan Raja Salomo yang sudah memiliki segala-galanya, he is the richest man in the history of mankind. Bahkan Raja Salomo di akhir hidupnya dia berkata begini, tetapi semua ini sia-sia seperti mengejar angin. We can be the richest person, the most successful person, tetapi jika kita tidak mengenal tujuan terutama kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati hadirannya, untuk hidup dalam kerajaannya, everything we do, seperti Raja Salomo katakan, semuanya sia-sia. Dan itulah kenapa Yesus harus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Karena Yesus tahu, Bapa tahu bahwa manusia tidak bisa menghapuskan dosanya sendiri. Gak mungkin kita bisa. Tidak bisa kita menebus kesalahan diri kita sendiri. Harus ada korban mulia yang sempurna yang harus mati untuk saudara dan saya. And this is why Jesus died. Kenapa Yesus datang ke dunia? Yesus mati di kayu salib, memberikan tubuhnya, darahnya, menyucikan kita semua yang tadinya penuh dengan dosa, yang mengkorupsi semua desain awal daripada Tuhan. Yesus berkata, it is finished. Kuberikan anugerah kepadamu. Now, engkau bisa hidup kembali sesuai dengan tujuan awal. Itu sebabnya Yesus bangkit di hari yang ketiga.
Karena dia bukan cuma sekedar mau saudara mati untuk dia dan sekedar naik ke surga, tetapi melalui kebangkitan dan kehidupannya, dia mau saudara pun bangkit dari kematian kita dan menunjukkan kehidupan hidup dalam kerajaan itu seperti apa di bumi seperti di surga. Are you getting this? Sebelum Yesus naik ke surga, He gave us this great commission yang tadi kita sudah katakan, Matius 28 ayat 18. Sebelum Yesus naik ke surga, sesudah dia bangkit kembali, dia berjumpa dengan para murid-muridnya dan dia berkata begini, sebelum dia naik dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sama seperti Adam diberikan kuasa pada waktu penciptaan, Yesus berkata, sekarang kuasa itu diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. We know the verse. Karena itu pergilah, go. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang tadi kita lihat. Banyak anak-anak muda yang sudah dibaptis. Dan ajarlah mereka, ini yang penting. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia berkata, ketahuilah, I will be with you. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Here's the big idea. Here's kenapa ini penting. Yesus memulihkan dan menghubungkan kembali tujuan manusia. Slide berikutnya. Yesus memulihkan dan menghubungkan kembali tujuan manusia. Yaitu untuk apa? Untuk menjalankan rancangan asli Tuhan bagi kita manusia. There's a great divine connection antara apa yang terjadi pada waktu penciptaan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk saudara dan saya. Dan Yesus bukan cuma sekedar berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, bikinlah gereja sebanyak-banyaknya, bikinlah kebaktian sebanyak-banyaknya. No. Yang Yesus sedang lakukan adalah begini. Now, engkau sudah dipulihkan kembali. Lakukanlah apa yang sudah Tuhan perintahkan sejak awal penciptaan. Go. Dan kalau saudara tahu arti kata daripada kata pergi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Grekanya, dalam bahasa Yunaninya, kata pergi di sini bukanlah pergi verb, sebuah kata kerja, tetapi kata aslinya adalah begini, literally means as you go. Sambil engkau berjalan. Kalau saya boleh sederhanakan kayak begini, Matius 28 tadi. Sambil saudara bekerja. Sambil saudara ada di rumah lagi makan sama istri dan anak-anak, sambil saudara lagi di kampus, lagi di sekolah, lagi ngopi bersama dengan teman-teman, sambil engkau lagi kongko-kongko, sambil engkau tertawa dan menikmati hidup setiap harinya, as you go, jadikanlah mereka murid-muridku. Itu maknanya. Cuman kita selalu mikirnya go ye therefore, misionaris. Saya diminta untuk pergi ke pedalaman di Papua. Aduh pastor, saya gak bisa. Digigit nyamuk aja saya bisa kena tipes. Apalagi ke pedalaman. No. Kalau saudara dipanggil menjadi misionaris, puji nama Tuhan. Saudara boleh pergi sama saya dengan Wahana Visi Indonesia. Kita ke pedalaman. I love doing that. Tetapi perintah Yesus, the Great Commission adalah as you go. Sambil engkau hidup, jadilah teladan kemanapun engkau pergi. Akan nilai daripada kerajaan Tuhan. Sehingga semua orang bisa melihat kehidupanmu di sekolahmu, di kampusmu, di tempat kerjamu, di perusahaan saudara, di toko roti saudara, dimanapun engkau berada. Mereka bisa melihat, kok lu beda ya? Kok ada sesuatu yang berbeda dengan nilai-nilai atau keputusan yang kau lakukan? Kok engkau berbeda cara kamu ngomong? Kok pernikahanmu beda dengan apa yang orang-orang lain di luar sana? Kok cara engkau mendidik anak-anak berbeda dengan apa yang dunia ajarkan? Engkau bisa berkata, semua karena nilai daripada kerajaan Tuhan. To God be all the glory. Dan kalau ini yang kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian, dengarkanlah saya baik-baik. Ini yang dimaksud bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah penyembahan.
That everything that we do is worship. Everything we do is worship. Worship bukan cuma ada di atas sini, di worship night saja, di KKR saja. Saudara lagi makan, saudara lagi menyembah Tuhan. Saudara lagi nonton film sama istri saudara, saudara lagi menyembah Tuhan. Because everything we do is worship. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Saya tulis ini udah puluhan tahun yang lalu. Karena saya mengerti. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah penyembahan. Ada amin atau tidak? Saudara mengerti makna ini? Kalau saudara berkata ya, listen to me carefully. Artinya, setiap dari saudara dan saya, setiap jemaat dan pengikut Kristus, you are all in full-time ministry. Yang ngangguk cuma 5 orang lah paling lah. See, we need to get this in our head. Karena kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup living in the kingdom of God. Karena kita berpikir yang full time itu pendeta. Yang full timer itu staff gereja. No, you and I are in full time ministry. Gak ada kan kita yang part time ministry. Oh yes, hari Minggu sama Senin lah gue percaya Tuhan Yesus lah. Selasa, Rabu ya masih ada sisa lah. Jumat, Sabtu, enggak lah bro. Gue udah bukan in the ministry bahkan Jumat, Sabtu. Ntar Minggu pagi full time lagi. No. Are you okay, ICC? Saya gak diundang lagi gak apa-apa kok, Pastor Chandra kok. Gak apa-apa. But ini sesuatu yang saya sangat passionate about teaching. Terutama kepada generasi muda. Because you have a whole life ahead of you. You have a whole life ahead of you yang masih bisa dikelola untuk kemuliaan Tuhan, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan masih ada begitu banyak karya yang kalian bisa lakukan. Begitu banyak ide dan inovasi yang bisa kalian berikan kepada Tuhan. Tetapi jangan pisahkan itu seakan-akan yang ini rohani, yang ini rohana. Beberapa tahun yang lalu saya menulis sebuah lagu cinta judulnya Only You. Ada yang tahu lagunya? Biasa dinyanyikan di wedding-wedding, di setiap hari Sabtu pasti ada yang kirim saya video mereka nyanyiin lagu Only You. Waktu saya tulis ini saya bilang sama teman saya Mas Andi Rianto, komposernya, saya bilang I want to write a love story, a love song, tetapi ini bukan lagu gereja ya Mas, karena dia juga bukan orang Kristen. Dia bilang I just want to write a story, a song tentang komitmen. Mengasihi adalah sebuah komitmen untuk Tuhan. Nah, saya tulis lagu Only You. Bukan lagu gereja, nggak mungkin di hari Minggu dinyanyiin di praise and worship gitu kan. Only you alone, nggak ada di sini kan, pasti nggak, nyanyinya di wedding. Tapi saya ingat banget ada yang DM saya gini, Pastor kita nggak diizinkan nyanyi lagu Only You di pemberkatan pernikahan kami, karena gerejanya berkata bahwa itu bukan lagu rohani. Lah yau, orang yang sama, penulis lagu yang sama yang menciptakan lagu Hosanna adalah pencipta lagu yang sama yang menciptakan lagu Only You. Bedanya ada di mana yang rohani dan tidak rohani? Ini yang saya mau kita mengerti tentang kingdom living. Bahwa kingdom living bukan berarti bahwa oh semua bisnisku harus dikristenisasi. Kue tiauku gimana pastor? Ya bikin kue tiaw Kristen namanya kue tiaw Yesus gitu kan. Maca Kristen. That's not what it means. Tapi bayangkan jika kita sangat mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah penyembahan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah penyembahan. Dan ini yang Yesus doakan. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Come on. Come on, help me out. Datanglah
di bumi seperti di surga. Kita bukan lagi dipersiapkan untuk sekedar one day pergi ke surga. Tapi yang Yesus doakan adalah supaya kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita yang sudah menerima anugerah daripada pengorbanannya di kayu salib, kita yang bisa menjadi warga the kingdom of God, dan kita yang mendatangkan may your kingdom come on earth as it is in heaven. Sehingga dimanapun kita berada, di kampus, tempat kerja, di restoran, di gereja of course, ada kerajaan Tuhan. This is what kingdom living is all about. Dan ini yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus terjadi. Karena Dia memulihkan sesuatu yang sudah di-corrupted, sesuatu yang sudah dihancurkan, diputarbalikkan oleh dosa, oleh iblis. Dan Tuhan berkata, kembali kepada rencana awal dari yang Tuhan lakukan pada saat Dia menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Be fruitful, multiply. Apa yang ada di tanganmu, kelola dengan baik. Pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan dan menikmati kehadirannya dalam segala hal. Saya bagikan 3 prinsip sebelum kita tutup dalam doa. Saya sebut ini the 3 principles of purposeful kingdom living. Yang pertama adalah ini. Number 1, your life is your ministry. Hidup saudara, pelayanan bukan ini. Kalau saudara mau pelayanan di atas mimbar, gak apa-apa, audisi, ikut, bergabung, menjadi bagian dari komunitas. But this is not your ministry. My life is my ministry. Yang saya lakukan di atas mimbar, menciptakan lagu, buat konten, saya di YouTube, saya bikin konser, tour, itu cuman sepersekian persen daripada pelayanan saya yang adalah dalam keluarga saya, dalam pernikahan saya, dalam saya menjadi seorang ayah yang baik, saya menjadi seorang teman yang baik, saya menjadi orang yang warga negara buat masyarakat yang baik. Saya bisa menjadi teladan yang baik untuk orang bisa berkata, kalau engkau mau melihat nilai kerajaan Tuhan, lihatlah dia, lihatlah Pastor Chandra, lihatlah ini, lihatlah dia, teman-teman yang masih muda ini. My life is my ministry. Yang kedua, your environment, dimanapun saudara ditempatkan, your environment is your mission field. Saudara gak perlu ikut saya pergi masuk ke Asmat atau ke Wamena atau pergi ke pedalaman di Kalimantan. I love doing that, tetapi bukan itu tujuannya. Dimanapun saudara berada, itu adalah tempat di mana engkau bisa membawakan misi daripada Tuhan. Go, as you go, sambil engkau pergi, jadikanlah mereka semua murid-muridku. Dan bukan cuma itu, bukan cuma sekedar membaptiskan mereka, tapi yang penting ini, ajarlah mereka untuk melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu, yang sudah diperintahkan kepada kita. Artinya gini, yang harus pertama kali melakukannya adalah kita duluan. Betul kan? Gimana saya bisa ngajar kalau saya sendiri gak melakukannya? Artinya, jadilah teladan, jadilah contoh. Orang bingung, kekristenan kayak apa sih? Bilang sama mereka, lihat hidup gua deh. Gak bisa pastor, lihatlah hidupnya Pastor Chandra aja, mereka kan lebih rohani. Balik lagi kan? Tapi kalau kita bisa berani berkata begini, no. Sama seperti Paulus yang berkata, lihatlah aku, emas dan perak tidak ada padaku, tapi contohlah aku. Imagine kalau kita jemaat daripada ICC semuanya bisa dimanapun, dari Senin sampai Sabtu, dimanapun kita berada, lagi ngobrol dengan siapapun, kita bisa menunjukkan, lo mau tahu Yesus? Look at me. Bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi karena kita sudah dibarak, sudah diberkati, equipped with power oleh the power of the Holy Spirit dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, saya akan tutup dengan ini.
Your influence is your platform. Pengaruh saudara adalah mikrofon saudara, platform saudara. Pengaruh dalam arti begini, banyak anak-anak muda berkata begini, aduh pastor aku kan gak punya followers banyak. Apa hubungannya sama followers? Apa hubungannya bahwa saya kan bukan orang terkenal pastor? Gak ada hubungannya. Setiap dari kita pasti punya pengaruh. Baik itu orang-orang di rumah, you can influence your parents, you can influence your friends in school, you can influence your neighbor, you can influence satpam yang ada di kompleksmu, you can influence barista yang ada di your coffee shop. Kita bisa membawa pengaruh dengan senyuman kita, dengan perkataan kita, dengan keramahan kita, dengan kebaikan kita. We can influence people supaya mereka bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. That's my platform. Gak butuh followers yang banyak. Gak butuh, saya gak tahu caranya menulis lagu Kristen, lagu rock. No. Buatlah karya sebagus mungkin. Tulislah buku, bikinlah puisi, bikin desain, bikin croissant yang paling enak di kota Bandung. Udah banyak sih yang enak-enak. Bikinlah bisnis yang benar-benar menjadi cermin akan kerajaan daripada Tuhan. Gak perlu sesuatu yang tanda kutip mimbar di dalam sebuah gereja atau pelayanan untuk kita bisa mencerminkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah film beberapa minggu yang lalu, film ini dirilis. Filmnya judulnya itu bukan pagi, bukan malam, bukan siang. Ya nggak usah disebut juga namanya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, tahun 2023. Jadi gini, konteks. Dari dulu saya sangat senang dengan yang namanya kreativitas. Salah satu mimpi saya adalah melihat industri kreatif di Indonesia ini berbuah, bersinar, menunjukkan nilai-nilai yang baik. Saya tahu saya bukan seorang aktor. Muka kayak gini kayaknya susah juga kan jadi memerankan apa gitu kan ya. Tapi dari dulu saya punya mimpi. Indonesia punya film yang mempunyai nilai yang baik, karya yang indah. Dan itu selalu dari dulu menjadi mimpi saya. Singkat cerita, kira-kira 2 tahun yang lalu saya bersama dengan teman saya, kita sudah bertekad bahwa kita ingin invest, kita ingin menabur, kita ingin investasi dalam film. Karena kita daripada film-filmnya yang cuman kayak judul-judulnya film horor gitu kan, Pocong Perawan Malam atau kayak gitu-gitu kan, yang kayak Tuyul Malam Pertama gitu, aduh males banget gitu kan. Kita berjumpa dengan seorang teman yang namanya Yandi Lawrence. Dan waktu dia cerita tentang film ini, naskahnya, tentang ceritanya, 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menginvestasi dalam sebuah film. Dan puji Tuhannya, beberapa minggu yang lalu filmnya keluar dan saya udah tahu filmnya bagus karena saya udah menyaksikan dari bahkan sebelum premier. Tapi bahkan waktu filmnya keluar, waktu saya menontonnya, saya berkata, akhirnya Indonesia punya film dengan nilai yang sangat luar biasa dan yang indah. Saya gak sibuk membuat film Yesus versi orang Indonesia atau film tentang pelayanan. Saya hanya ingin melihat sebuah film dengan karya yang indah. Itu pun ada yang DM. Katanya pendeta, kok malah investnya di film sekuler. Balik lagi, rohani dengan rohana. Tanpa mereka sadari, sebenarnya yang saya ingin lakukan adalah I want to have a kingdom living. Saya ingin menunjukkan nilai daripada kerajaan Tuhan. Karena film tersebut, kalau saudara sudah nonton filmnya, ada yang nonton filmnya? Ini bukan promosi, bukan promosi sama sekali. Tapi dalam film tersebut ada begitu banyak nilai-nilai tentang unconditional love, tentang pengampunan, tentang semua hal yang sangat baik yang kita ambil semuanya sebenarnya dari firman Tuhan. 2 minggu yang lalu saya diminta untuk berbicara di sebuah acara namanya Idea Fest. Nah, Idea Fest ini bukanlah acara gereja, di mana saya diminta untuk membagikan ilmu selama 30 menit kepada kira-kira 1.000 orang yang hadir, dan hampir semuanya itu kebanyakan Gen Z.
Dan setengahnya itu saya tahu mereka non-Christian karena dari bajunya udah kelihatan bahwa mereka bukan Kristen. Dan waktu saya maju ke depan, saya diminta untuk membagikan tentang authenticity. Saya pikir bahwa saya akan diintroduce di layar itu sebagai Sidney Mohede, penulis lagu atau pemusik. Tapi ditulis gede-gede, Sidney Mohede, pendeta JPCC gitu kan ya. Wow, shalom gitu kan. Waktu saya maju ke depan, saya pikir, oh mungkin yang non-Christian akan tune out. Mereka malas dengerin. But to my surprise, kebanyakan dari mereka mencatat, ngangguk-ngangguk, berkata, wow. Tanpa saya sadari bahwa sebenarnya yang kami ajarkan adalah nilai-nilai kerajaan Tuhan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tanpa saya menyebutkan ayat, bahkan salah satu favorit IG story atau ada yang reviewnya begini tulis di IG story, mas-mas pendeta ini mengajarkan, mas-mas pendeta gitu kan ya. Minimal masih mas-mas, belum om-om pendeta kan ya. Mas-mas pendeta ini mengajarkan. Ada satu lagi yang tulisnya begini, ini kayak lagi dengerin khotbah tapi tanpa ayat. Ada yang ngomong begitu. Dan waktu itu saya langsung begini, that's it. Khotbah tanpa ayat sebenarnya. Kehidupan kita adalah khotbah tanpa ayat. Living in the kingdom of God. Menjadi cermin, menjadi contoh. Kita diciptakan menyerupai sifat dan karakter daripada Tuhan. Mengeluarkan karya demi karya. Mungkin dari teman-teman generasi muda di sini akan ada film-film 10 tahun, 15 tahun ke depan yang akan kalian keluarkan. Mungkin akan ada lagu-lagu, atau di sini mungkin ada yang dari band sekuler atau karya kalian, restoran kalian, desain kalian, apapun yang kalian lakukan, semuanya tujuannya untuk satu, memuliakan Tuhan, menikmati Dia untuk selama-lamanya. Tutup Alkitab saudara, mari kita tutup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup, Kalau ini janji saudara hari ini, kalau ini yang saudara ingin katakan kepada Tuhan hari ini, maukah saudara bangkit berdiri dan angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Dia? Kami mau hidup di dalamnya. Katakan, kalau ku hidup, oh kalau I want to live for you Jesus, I want to live in your kingdom, oh God. Tetap memandang, oh dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Walau selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu Yesus. Dunia tak bisa, oh, kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, ini janjiku Tuhan. Hatiku, everything is worship. Everything we do is worship, oh God. Oh, dari kasih, semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu Tuhan. Selama ku hidup, aku mau hidup bagimu, mataku tetap, yes Lord. Katakan, dunia tak bisa dari kasih-Mu.
Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalam kehidupan seperti itu. Kalau hari ini saudara memutuskan, yes, I want to live in this kingdom living. Bukan sekedar di hari Minggu, bukan sekedar di pelayanan saja, tetapi dalam hidupku Tuhan. My life is my ministry. Wherever I am is my mission field. My influence is always my platform. Kalau itu adalah janjimu dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus saat ini juga. So many of you, dari atas sampai di bawah, Kau melihat kami Tuhan. Kau melihat generasimu, Kau melihat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. We want to live for you. We want to live in your kingdom where you are our king. Kami mau hidup berserah. Kami mau hidup taat. Dan doa kami Tuhan hari ini, pakai hidup kami. Pakai tangan kami. Pakai semua pekerjaan kami, karya kami, hanya untuk memuliakan Engkau dan bisa menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Use us, oh Lord Jesus. We thank you for today. Bantu setiap kami ya Tuhan, agar kami bisa membangun bangsa ini. Mungkin kami tidak bisa melihat buahnya di generasi kami, tetapi kalau kami menabur di hari ini Tuhan, pasti Engkau yang akan menjadikannya menjadi buah yang lebat. Dan generasi-generasi berikutnya pun bisa menuainya. We thank you Lord Jesus. Kalau ku hidup bagimu. Come on, jadikan ini doa kita. Ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Ini janji kami di hadapan Tuhan. mataku tetap Kehidupan setiap kami Pak, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari Roh Kudus ingatkan, kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, mari angkat kedua tangan saudara. Dimanapun saudara berada, belum pernah satu kali pun mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan di dada saudara, dan kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Dan saat ini aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Pakailah hidupku Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk setiap firman yang telah ditabur oleh Pastor Sidney. Kami tahu waktu-waktu yang seperti ini Engkau telah merancangkan dengan sempurna Tuhan. Mari arahkan tangan kita sama Pastor Sidney. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati pelayanan, Tuhan berkati kesehatan. Terima kasih Engkau sendiri yang telah mengutusnya datang ke tempat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami menerima setiap benih firman yang hidup saat ini. Kami melepaskan berkat surgawi turun ke atasnya, turun atas setiap keluarga, pelayanannya,
dan gereja JBC semakin menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Kami ucapkan syukur ya Tuhan, kami angkat kedua tangan kami buka hati kami. Kami tahu satu hal, persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk semua para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dari pelayanan pagi hari ini, siang hari ini. Bersyukur untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan untuk rumah Tuhan. Dan kami menerima berkat daripada surga. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan, Dia yang akan memampukan sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang telah diberkati dan mau menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanannya happy Sunday. Ya, God bless you. Bye-bye.